Bab 57. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Selama aku bekerja di kantor tenaga kerja, aku bermain Satisfy, selama rata-rata 5 hingga 6 jam sehari. Tapi itu berubah, setelah aku berganti ke ruang kapsul. Waktu bermain meningkat sekitar 10 jam. Dan sekarang, aku terhubung ke Satisfy rata-rata lebih dari 15 jam sehari. Berkat itu, aku bisa menghasilkan 2 kali lipat jumlah barang sehari. Skill Blacksmith's Legendary Blade telah meningkatkan efektivitas barang-barang produksimu. Blacksmith's Legendary Blade Level 2. Ketika Anda berkonsentrasi membuat item, kehendak Pakmas Descendan akan mengisi item produksi. Semua statistik item produksi akan meningkat 7%. Ada kemungkinan langka untuk memberikan fitur khusus pada barang-barang produksimu. Tolong beri aku legendary kali ini. Saat ini, aku memproduksi armor plat dengan batas level 120, berdasarkan metode produksi yang baru didapat. Nilai bahan yang digunakan adalah 483 gold. Ini 1/5 dari semua asetku. Itu adalah barang paling mahal yang aku buat sejauh ini. Aku menginvestasikan banyak uang, tapi, aku khawatir itu akan berubah menjadi barang biasa, jadi aku menghabiskan 20 jam membuatnya. Ya, sejujurnya aku tidak berharap untuk item berperingkat legendari. Tapi setidaknya, beri aku yang unik. Silahkan. Aku adalah Blacksmith Legendaris, jadi aku butuh harapan. Dengan giat, aku bergabung bersama lembaran besi terakhir. Kemudian armor itu selesai. Armor plat sangat halus. Peringkat, epic. Daya tahan, 272/272. Defense, 303. Move, speed, minus 6%. Asteris ada kemungkinan kecil untuk sepenuhnya bertahan melawan serangan dari tikaman. Armor yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Dengan menerapkan pelat baja tipis halus di 2 lapisan, pertahanan dan gerakan telah meningkat. Pembatasan pengguna. Level 120 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 380. Stamina lebih dari 400. Intermediate Heavy Armor Mastery. Item berperingkat epic diproduksi, sehingga semua statistik naik secara permanen +4, dan reputasi di seluruh benua meningkat +80. Sialan. Itu adalah item epic. Aku senang jika itu bukan barang biasa atau rare. Tapi itu tidak memuaskan, mengingat jumlah waktu dan usaha yang aku investasikan. Dengan memikirkan nilai bahan baku dan biaya kapsul, tidak ada banyak keuntungan. Han tidak tahu pikiranku dan memujiku. Apakah kamu benar-benar membuat armor ini, menggunakan metode yang aku berikan padamu? Mengapa hasilnya sangat berbeda, meskipun menggunakan metode yang sama? Kamu benar-benar luar biasa. Phew, berapa yang bisa aku dapatkan untuk ini? Aku bertanya, tanpa berharap banyak. Kemudian, Han mengatakan sesuatu yang luar biasa. Harem, jujur, sulit untuk mengukur harga pastinya. Tapi satu hal yang jelas, kamu bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, dengan melelang ini kepada para knight daripada menjualnya di bengkel. Petik 2. Lelang ke knight. Fakta jika para knight NPC membeli barang-barang di pelelangan, sungguh menakjubkan. Tapi, aku terkejut dengan ide menjual armor level 120 ke setidaknya level 180 knight. Han menjelaskan. Sebulan yang lalu, aku menyaksikan dan mengagumi armor para knight yang baru diangkat. Aku bisa melihat, jika ada blacksmith yang hebat di Frontier. Tapi sekarang, setelah aku melihat karyamu, itu jauh lebih baik daripada karya dari Blacksmith Frontier. Haha, itu wajar saja, karena kamu Pakmas Descendan. Oh, kinerja armorku cukup bagus untuk naik banding ke level 180 plus Knight. Memang, aku memiliki Blacksmith's Legendary Workmanship dan Blacksmith's Legendary Blade. Mereka menaikkan statistik item masing-masing sebesar 12% dan 7%. Itu mungkin peringkat epic, tapi kinerja armor plat sangat halus ini setara dengan level 180 armor normal atau rare. Ada opsi tambahan, berkat skill Blade. Aku bertanya, tentang bagian terpenting. Jika barangku dibeli di pelelangan, berapa biaya yang harus aku bayar? Hasil lelang Knight berasal dari kastil. Itu diatur atas nama wanita itu. Para bangsawan memiliki kebanggaan tinggi. Sehingga, mereka tidak bertujuan untuk keuntungan pribadi. Tidak ada biaya sama sekali. Aku langsung memutuskan. Baik, aku akan memasangnya untuk dilelang. Keputusan yang bagus. Lelang berlangsung dalam 2 hari. Jadi, aku akan pergi pada saat itu. Tidak, aku akan pergi. Hah, tidak apa-apa. Ya, aku sudah terjebak di dalam selama sebulan. Jadi, aku ingin keluar sebentar. Ah ya, lalu, bawa ini bersamamu. Ini akan membuktikan identitasmu, sehingga kamu dapat memasuki pelelangan tanpa prosedur tambahan. Anda telah memperoleh token, penerus Smithy. Berapa banyak yang bisa aku jual untuk armor ini? Jika aku mengikuti kata-kata Han, dapatkah aku menghasilkan banyak uang? Konten iklan. Tidak, jangan berharap terlalu banyak. Jika harapanku lebih rendah, aku tidak akan kecewa. Aku adalah seseorang yang tidak beruntung.
Aku telah mengalami kekecewaan lebih dari sekali atau dua kali. Jadi, aku menenangkan hatiku. Han menyarankan. Mengapa kamu tidak bertujuan membuat armor yang lebih baik dari yang ini, dalam 2 hari ke depan? Bukankah lebih baik menunjukkan beberapa karya, jika kamu berpartisipasi dalam pelelangan? Itu benar. Selama 2 hari berikutnya, aku berinvestasi 20 jam sehari dan membuat 2 item. Sayangnya, hasilnya adalah satu normal dan satu epic. Tidak, bagaimana aku bisa membuat barang normal, setelah menghabiskan 20 jam untuk itu? Setidaknya, itu barang rare. Petik 1. Apakah ini masuk akal? Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, ini karena grup SA. Mereka khawatir kelas legendariku akan menghancurkan keseimbangan. Jadi, mereka memberi aku kemungkinan terburuk saat membuat item. Jika tidak, aku mungkin lebih sial daripada yang aku tahu. Ada 2 alasan, mengapa penguasa suatu wilayah akan menjadi tuan rumah lelang reguler untuk para knight. Pertama-tama, itu untuk membantu para knight mendapatkan peralatan terbaik. Alasan kedua adalah, menggunakannya sebagai kesempatan untuk menemukan orang-orang yang terampil. Mengapa mereka berusaha mencari orang yang terampil? Itu untuk membuat kesepakatan bisnis. Orang-orang yang menciptakan karya paling menonjol di pelelangan, memiliki izin untuk mengirimkan barang kepada Lord. Itu adalah kesempatan untuk membuka pintu dalam kehidupan. Bas. Lobi lampiran Kastil Winston. Puluhan orang yang datang untuk mempresentasikan barang-barang di pelelangan ini, berkumpul dengan ekspresi gugup. Ada player dan NPC. Ada juga beberapa blacksmith. Aku melihat blacksmith dan berpikir. Jika ada blacksmith yang luar biasa, aku ingin merekrut mereka untuk bengkel kami. Aku bisa menugaskan blacksmith baru, untuk melakukan semua jenis tugas dan mendapat komisi dari menjual barang-barang yang dibuat oleh blacksmith. Begitu Han turun dan aku menjadi pemilik, aku akan menjalankan bengkel dengan niat merekrut blacksmith baru. Juru lelang muncul, ketika aku sedang memikirkan jenis proyek bawahan. Lelang akan dimulai dalam 20 menit. Lelang akan berlangsung selama 3 jam, dan kamu bisa tinggal di ruang tunggu, saat ini sedang berlangsung. Kemudian, jendela notifikasi muncul. Anda telah memasuki pelelangan yang diselenggarakan oleh wanita tersebut. Harap kirim barang yang akan dicantumkan dan tawaran minimum untuk barang itu. Aku membuka inventoriku. Kemudian, aku memeriksa detail item yang muncul dalam pelelangan untuk terakhir kalinya. Armor plat sangat halus. Peringkat, epic. Daya tahan, 272/272. Defense, 303. Move, speed, -6%. Asteris ada kemungkinan kecil untuk sepenuhnya bertahan melawan serangan tikaman. Armor yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Dengan menerapkan pelat baja tipis halus di 2 lapisan, pertahanan dan gerakan telah meningkat. Pembatasan pengguna. Level 120 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 380. Stamina lebih dari 400. Intermediate Heavy Armor Mastery. Stunningly Plain Gauntlets. Peringkat, Epic. Daya tahan, 83/83 pertahanan, 29. Attack Speed, +4%. Akurat, +8%. Sarung tangan dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Eksteriornya tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tapi bekerja dengan sangat baik ketika dipakai. Pembatasan pengguna. Level 120 atau lebih tinggi. Agility lebih dari 1000. Seperti yang direncanakan, kedua. Aku memutuskan untuk mendaftarkan kedua barang ini di pelelangan. Silakan tentukan harga penawaran minimum untuk armor plat sangat halus. Silakan tentukan harga penawaran minimum untuk Stunningly Plain Gauntlets. Harem, apa yang harus aku tetapkan? Aku biasanya membuat peralatan level 60. Ini adalah pertama kalinya, aku membuat peralatan level 120. Dan aku tidak yakin nilainya. Aku ingin menaikkan harga setinggi mungkin, ketika mempertimbangkan biaya bahan dan tenaga. Tapi jika terlalu mahal, mungkin tidak ada yang besar. Ketika aku dalam kesulitan, seorang anak laki-laki berambut putih mendekatiku. Tuan, apakah ada masalah? Kamu. Halo, aku adalah Steng. Kelas aku adalah blacksmith. Aku memperhatikanmu, dan kamu juga tampak seperti blacksmith. Ini sepertinya lelang pertamamu. Jadi aku pikir, aku akan membantumu. Petik 2. Bocah itu tersenyum, ketika dia menyebut namanya. Ada sesuatu yang akrab dengan namanya. Siapa Steng? Itu adalah nama yang aku tahu dengan jelas, tapi aku tidak ingat, mengapa aku mengetahuinya. Aku tidak tahu, apakah aku tidak bisa mengingatnya. Karena, ingatanku buruk atau karena itu tidak penting. Aku menjelaskan kepada Steng. Aku khawatir, karena aku tidak bisa memutuskan harga penawaran barang yang akan dilelang. Steng berkedip karena terkejut. Gurumu tidak menetapkan harga penawaran. Guru. Guru yang memberimu kues ini. Apakah kamu tidak menunjukkan barang-barang gurumu di lelang ini? Apa yang ia katakan tadi? Aku bingung, ketika Steng mengeluarkan pedang satu tangan, dengan sarung yang cemerlang. Ini adalah senjata spesial yang guruku ciptakan, untuk pelelangan ini.
Bukankah ini luar biasa? Itu barang rare dengan batas level 190.